Pagi penuh kasih karunia bagi semua bapak dan ibu bos dimanapun Anda berada. Oke bos, renungan pagi ini, sadarilah kedudukanmu di dalam Kristus. Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Dalam ayat ini Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus tidak berkata akulah pokok anggur dan kamu harus berusaha jadi ranting-rantingnya. Enggak. Dengan kata lain, ia ingin kita menyadari bahwa kita telah menjadi ranting-rantingnya. Anda nggak perlu bergumul untuk menjadi rantingnya, sebab sebagai ranting-rantingnya kita hanya harus tinggal atau diam di dalam Kristus, pokok anggur kita. Bagaimana kita dapat melakukan itu? Kita melakukannya hanya dengan setiap hari menyadari kedudukan kita di dalam Kristus. Karena kita telah menerima Kristus, kita berada di dalam Kristus dan telah diterima di dalam Dia yang dikasihinya. 2 Korintus 5 ayat 17, Bapa menerima kita karena kita berada di dalam Dia yang dikasihinya dan Ia berada di dalam kita. Dan begitulah cara Tuhan memandang saudara hari ini saat saudara memasuki hadiratnya. Kalau begitu yang iblis lakukan kemudian adalah apa? Dia ingin membuat Anda memusatkan perhatian Anda pada keadaanmu, bukan pada kedudukanmu di dalam Kristus. Keadaan yang sedang Anda hadapi mungkin berupa masalah finansial atau masalah dalam kesehatan. Iblis ingin Anda memusatkan perhatian pada keadaan Anda, bukan pada kedudukan Anda di dalam Kristus. Bahwa Anda adalah kebenaran Bapa di dalam Kristus, dan bahwa Anda didudukkan bersamanya di tempat-tempat surgawi di sebelah kanan Bapa. 2 Korintus 5 ayat 21 dan Efesus 2 ayat 6. Iblis ingin Anda melupakan bahwa Anda adalah ahli waris Tuhan dan pewaris bersama Kristus. Iblis tahu begitu Anda memusatkan perhatian pada kedudukanmu di dalam Kristus, itu akan memberikan kepadamu kuasa, otoritas untuk mengubah situasi dan kondisimu. Yohanes 15 ayat 5 tadi berkata bahwa Anda akan berbuah banyak. Ini berarti jika Anda berdoa melawan kekurangan apapun, suplai yang berlimpah pasti mengalir. Jika Anda berdoa untuk kesembuhan, penyakit pasti pergi. Jemaat, BFA, dan simpatisan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, gak ada satupun semua ini yang dapat terjadi karena perbuatan Anda sendiri, tetapi karena hidupnya yang mengalir melalui Anda. Sama seperti getah yang mengalir melalui ranting-ranting pokok anggur, menyebabkan ranting-ranting itu menghasilkan buah, hidupnya mengalir melalui Anda dan menghasilkan panen kemakmuran, panen kesembuhan, panen mujizat yang berkelimpahan. Anda hanya perlu tetap menyadari siapa Anda sebenarnya di dalam Kristus. Renungkan, sadari siapa Anda sebenarnya di dalam Kristus, dan Anda akan menghasilkan banyak buah. Ingat, Yesus pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Tuhan Yesus memberkati doa saya untuk Anda sepanjang hari ini. God bless you.